Itu yang wajib yang mana? Ya, Yang paling penting. gitu. Yang penting ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel akun santri ngapak sederhana. Orang ngapak, orang kepenak. Oke lur, sekarang kita lagi bersama santri tua ya. Nah ini umurnya sekitar di umur berapa ini? 36an. Dia ini adalah seseorang yang dimana sebelum menjadi santri itu berkelana ataupun berjalan-jalan ke sana ke sini, merantau kemana-mana. Nah, memutuskan untuk di umur 34an itu memutuskan untuk menjadi santri dan berdiam diri di dalam pondok pesantren Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel Siti Hinggil Bantarsari Cilacap. Oke, kepada orang tua semuanya, ini saya akan membagikan tips yang dimana podcast pada hari ini adalah tips agar orang tua semuanya yang ada di rumah itu nggak perlu lagi untuk khawatir ya anak kalian bertempat ataupun dimasukkan ke dalam pondok pesantren nanti, karena kita akan membagi tahap-tahap ataupun tips-tips ya untuk orang tua semuanya yang ada di rumah agar anak kita itu apa saja yang harus dibawa saat ke pesantren, terus tahap-tahapan orang yang mengaji di dalam pesantren, meminimalisirkan. Kita paling tidak itu harus tahu ya. Oke, langsung aja kita buka ya. Persalaman dulu. Ini dengan siapa? Lihin. Dengan Mas Lihin. Mas Lihin ya, walaupun dia umur 36 tapi kelihatannya ini masih muda ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas ya. Mungkin boleh nih bagikan beberapa tips dari Mas Lihin ini waktu anak-anak ke pondok pesantren, di pondok pesantren manapun lah ya, itu apa saja yang harus dibawa seperlunya aja gitu ya. Coba apa saja yang harus dibawa kalau di pondok pesantren Bumi Sholawat? Itu ada kasur, bantal, dan piring harus bawa sendiri. Terus ada gelas harus bawa sendiri. Tempatnya udah enak, pakai granit, harus rajin menyapu, bersih-bersih biar semuanya sehat. Oh, jadi yang harus dibawa yang pertama di dalam pondok pesantren mungkin tadi kasur ya. Ya. Kenapa harus bawa kasur mungkin? Ya takut kedinginan kalau malam. Takut kedinginan. Ya karena granit. Kalau di rumah orang kan nggak ada granit. Oh iya, bisa pakai kipas ya. Iya. Nah, kalau di dalam pondok pesantren itu ada kipasnya atau enggak? Ya kalau yang mau beli kipas juga bisa, ada kipas kecilnya. Kalau yang nggak beli juga nggak apa-apa karena udah dingin. Nah, karena granitnya itu semua dindingnya juga di granit. Jadi dari lantai maupun dinding kamar, dinding teras itu di granit semua. Ya di granit semua. Oh, oke, mantap ya. Nah, ya. Mungkin untuk ya bukan hanya untuk di pondok pesantren Bumi Sholawat, tapi di setiap pesantren mungkin yang ada di rumah ya, buat keluarga kalian, buat orang tua yang mungkin ada di rumah, ini adalah tips ya untuk anak-anak kalian. Yang pertama harus dibawa itu kasur. Nah, kasur itu kan nggak wajib harus dibawa ya, Ya karena wajib. kan untuk ya seorang anak-anak tidur kan bisa memakai sajadah ataupun bisa memakai sarung juga yang masih bersih, itu juga bisa ya teman-teman. Nah, di sini mungkin setelah kasur tadi apa bantal ya. Bantal. Oh, oke. Bantal itu mungkin harus dibawa apa enggak? Ya seharusnya enggak, tapi kalau takut kepalanya kedinginan, takut nanti mikirnya susah kan. Oh iya. Biar cerdas otaknya, kalau belajar itu kan harus hangat kepalanya itu. Kalau kedinginan itu beku nanti kayak es batu, jadi susah diaturnya. Oh, jadi bantal itu agar kepalanya itu tidak terbentur ya, agar kepalanya itu tidak sakit, mungkin bisa menambah kecerdasan, karena orang yang memakai bantal itu kan memang mengurangi stabilitas dalam penyakit di kepala seperti migrain, sakit kepala gitu ya mungkin ya, buat bunda-bunda, buat bapak-bapak, keluarga kalian ya. Yang nomor 3, yang pertama tadi kasur, yang kedua ada bantal, dan ada yang nomor 3 ini tadi piring. Nah, kenapa harus bawa piring? Ini para santri ini kan ada tuh ya lagu kayak gini lagunya. Jadi serasa di hotel bintang 5, santri yang makannya pakai daun pisang gitu. Kok ini pakai piring harus dibawa? Kenapa harus bawa piring? Apakah wajib atau enggak? Mungkin Ya nggak wajib juga, tapi kan takut
Takutnya gimana, Pak? Nggak kebagian nasi. Kalau ada piring kan biar cepat bawahnya, makanya biar cepat kenyang. Memang pihak dalam itu, pihak untuk dapur nggak menyediakan piring. Dia menyediakan piring, tapi kan kurang piringnya, nggak tahu ditaruh mana. Kalau punya sendiri kan biar dicuci sendiri, biar santri itu bisa mandiri sendiri karena udah nyuci piring sendiri. Oh, jadi piring itu hanya untuk berjaga-jaga ya, hanya untuk berjaga-jaga. Kalau piring dapur itu sudah habis, bisa pakai piring sendiri gitu ya. Nah, jadi nggak wajib buat bawa piring, karena piring di dalam pondok pesantren juga sudah disediakan ya. Tapi mungkin di sini buat para santri yang menonton juga ya, buat para santri kalau ada piring dapur, ada piring dalam juga ya. Nah, itu harus dikembalikan ke tempatnya. Minimal kalau nggak mau bersihin, nggak mau nyuci piringnya, ya dibrukin ya, ataupun di apa ini bahasanya, ditempatin gitu ya, ditempatin piringnya di cucian piring agar piringnya itu ndak hilang ya. Nah, sesudah kasur, bantal dan piring tadi itu ada gelas. Nah, gelas ini fungsinya buat apa ini? Gelas ini kan fungsinya buat pagi-pagi kalau kita mau ngopi, kadang kan itu ada punya sendiri. Itu wajib atau enggak? Enggak wajib, tapi biar enggak santri itu biar enggak tidur pagi-pagi, buat bersih-bersih biar cepat. Jadi sehabis subuh itu santri biasanya kalau di dalam pondok pesantren itu kan sehabis subuh kan mengaji ya. Nah, sehabis mengaji kan nanti bersih-bersih. Nah, jadi sebelum bersih-bersih ngopi atau sesudah bersih-bersih ngopinya. Ya, kadang sudah bersih-bersih, kadang mau bersih-bersih. Tapi ngopi itu kan nggak wajib kan? Nggak wajib. Nah, bisa ya selera masing-masing ya. Ada yang energen, ada yang susu, ada yang kopi, dan banyak lagi seperti teh dan lain-lain ya. Nah, setelah gelas-gelas juga tadi untuk meminimalisirkan. Jadi kalau para santri itu mau minum ataupun mau apa, itu memang benar-benar apa yang kita minum itu tidak hanya air minumnya saja, tetapi wadah daripada air minum tersebut seperti gelas itu memang sudah benar-benar bersih dan higienis pastinya untuk ya merawat kesehatan di dalam diri sendiri. Ya enggak? Oke. Setelah kasur, bantal dan gelas, apalagi yang harus dibawa? Nggak ada sih, cukup itu aja. Oh, cukup. Jadi nggak usah bawa seperti lemari, seperti apa, baju, sarungnya mungkin bajunya berapa, kaos boleh atau enggak, karena banyak sekali orang yang referensinya kayak gini. Jadi anak santri itu kalau di dalam pondok pesantren itu tidak diperbolehkan memakai kaos yang seperti ini ya, seperti ini. Jadi kaosnya itu harus lengan panjang. Banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Jadi itu memang benar-benar boleh menggunakan kaos yang lengan pendek atau tidak boleh di dalam pondok pesantren? Itu kan boleh, tapi kan cuma buat kerja, nggak buat sholat. Kalau buat sholat itu kan pakai koko, bisa pakai lengan panjang. Kalau buat bersih-bersih, nyuci piring, pakai baju pendek. Oh, jadi kalau mau main-main di dalam pondok pesantren itu pakai kaos biasa kayak gini juga nggak apa-apa ya. Yang penting waktu di dalam sholat, waktu mengaji itu tidak diperbolehkan menggunakan kaos biasa ya. Jadi tidak boleh juga menggunakan kaos yang lengan pendek ataupun lengan panjang pada waktu sholat dan pada waktu mengaji. Karena itu adalah bentuk salah satu dari akhlakul karimah ataupun adabiah kita kepada sang guru kita. Ya, kepada sang guru kita juga harus mempunyai adab, apalagi kalau kita lagi sholat menghadap ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kan benar-benar harus mempunyai adab dan akhlak-akhlak yang baik ya teman-teman. Nah, setelah mungkin ya sebelum kita membahas ke kaosnya tadi, ada yang masih kurang nih. Jadi kaosnya itu bawa berapa? Kalau kaos sih secukupnya aja. Gitu. Kalau kebanyakan kasihan yang nyuci. Kalau kebanyakan kasihan yang nyuci ya? Ya, karena memang di sini dicucikan, tapi kan kalau dikit kan biar cepat nyucinya. Kalau di sini tapi kan di pondok-pondok pesantren lainnya kan enggak, ya mungkin
ada yang enggak dicuciin gitu ya. Ya, ada banyak. Jadi kaos itu ya minimalnya 3 lah, 3 sampai 5 itu juga cukup. Untuk sarungnya mungkin untuk santri yang baru cukup 3 sampai 5 saja ya. Jadi hem ataupun sarung, kaos ya, sandang-sandang gitu cukup 5 aja. Ya, jadi 5 set ya, 5 gitu. Nah, mungkin ini wajib apa enggak sih seorang santri itu membawa Al-Qur'an ke dalam pondok pesantren, itu wajib atau enggak? Ya, itu wajib, tapi di sini kan sudah ada disediakan banyak Al-Qur'an di sini. Di sini bisa, di masjid juga udah banyak. Yang paling inti itu Al-Qur'an atau buku dan pulpen, alat-alat tulis lainnya untuk dibawa ke dalam pondok pesantren untuk santri-santri yang masih baru ini ya. Itu yang wajib yang mana? Ya, yang paling penting gitu. Yang penting ya buku-bukunya. Oh, buku-bukunya. Kenapa buku itu lebih penting? Ya, karena kan buku untuk menulisnya, buat belajar. Kalau Al-Qur'an itu sudah disediain di pondok pesantren biasanya ya. Jadi di dalam masjid pun kayak kita ke Makabarah, kita di dalam masjid itu biasanya sudah ada Al-Qur'an yang disediakan dari pondok pesantren. Ya kalau mau santri-santri itu pada deresan, tapi untuk lebih baiknya para santri itu membawa Al-Qur'an. Kenapa? Kalau dia itu mau membaca Al-Qur'an sendiri dengan keberkahan dari bukunya sendiri ya, dari kitabnya sendiri, itu bisa membawa Al-Qur'an. Tetapi lebih penting untuk alat tulis. Kenapa? Karena alat tulis itu kan memang benar-benar kita mengaji harus membawa alat tulis seperti pulpen, terus bukunya mungkin 1 pak ya. Bukunya 1 pak agar semua pelajaran seperti ada ilmu nahwu, fikih, tasawuf, mantik dan lain-lainnya ya, seperti itu buku yang harus dibawa ya, karena alat tulis itu adalah hal yang paling inti di dalam orang yang sedang belajar ataupun berthalabul ilmi. Oke, begitu saja. Jadi buat keluarga semua, buat para orang tua yang nggak usah bingung kalau mau anaknya dimasukin ke dalam pondok pesantren ya, mungkin kalau segenap orang tua semua ingin membawa kasur, bantal, gelas dan lain-lainnya untuk peralatan anak sekalian sendiri, itu juga nggak apa-apa. Seperti ember juga ya kalau mau ya mencuci baju sendiri. Tetapi sebelumnya ini disclaimer ya, di pondok pesantren Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel, Siti Hinggil, Bantarsari, Cilacap, untuk para anak-anak santri itu tidak diperbolehkan untuk mencuci. Kenapa tidak diperbolehkan untuk mencuci? Karena adalah salah satunya santri itu untuk mengaji. Jadi masalah seperti nyuci, seperti apa gitu ya, itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena nanti ditakutkan ngajinya tidak bisa fokus, santri itu benar-benar ya fokus kepada ya, namanya anak-anak ke air kan suka gitu ya. Jadi kalau ya nyuci seperti baju itu kan suka. Nah, untuk piring dan gelas itu hanya perabotan ya, nggak harus dibawa, tapi kalau mau membawa sendiri agar punya sendiri itu juga tidak apa-apa. Oke, mungkin sekian dulu tips dari kami. Kita akan berlanjut mungkin ya di episode ya mungkin. Terima kasih untuk tipsnya Mas Solihin. Oke, terima kasih dari saya. Jangan lupa subscribe agar mempunyai tips-tips yang banyak. Akun Santri Ngapal Sederhana membagikan story ataupun cerita dan ilmu seperti ilmu nahwu dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.